Halo teman-teman, pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan hasil proyek UAS yang telah kami kerjakan. Sebelum kita lanjut ke videonya, terlebih dahulu kami akan memperkenalkan diri kami masing-masing. Perkenalkan, nama saya Sergio Vigoreza dengan NIM 180030946. Teman saya, Perkenalkan, nama saya Gregorius Kari dengan NIM 1900303449. Sekarang kami akan mempresentasikan proyek UAS yang telah kami kerjakan. Sebelumnya saya informasikan bahwa untuk nomor satu, di mana soal nomor satu itu buatlah scene desa dengan aset 3D, terus sound effect dan UI dan background musik. Ini adalah scene yang telah kami buat, namun untuk sound effect sama BGM gratisnya itu, karena laptop saya mengalami kendala di mana ketika scene-nya di play langsung dalam project, suaranya tidak akan kedengaran. Jadi untuk nomor satu kelanjutannya nanti saya akan tambahkan di akhir video, yaitu untuk sound effect sama background musiknya. Saya akan ekspor dulu ke file exe, karena ketika play di file exe suaranya akan kedengaran. Lalu untuk nomor 2 dan nomor 3 yaitu mengganti karakter utama player ini, IP guy ini, dan juga shift-nya ini. Kami tetap menggunakan karakter ini karena kami mengalami kesulitan ketika mencari karakter yang animasinya sesuai gitu, karakter gratis yang animasinya sesuai. Kebanyakan yang kami cari itu ada yang nggak ada animasinya, ada juga yang animasinya cuma 1-2. Jadi kalau yang lengkap itu berbayar. Jadi untuk nomor 2 dan 3 kami tidak dapat mengerjakan itu. Lalu untuk nomor 4-nya akan dilanjutkan sama teman saya dulu. baik, selanjutnya nomor 4 dengan soal gantilah 3D exe atau kapak dengan aset yang lain. Jadi untuk aset kapaknya kami sudah mengganti dengan aset ini ya teman-teman, katana atau samurai. Kemudian lanjut nomor berikut, tambahkan atribut water dan thirsty rate ke dalam komponen player controller. Jadi kami sudah menambahkan water dan thirsty rate-nya pada video ini teman-teman. Kami sudah menggantinya. Jadi lanjut nomor berikut, tambahkan waterbar ke dalam game project HUD. Jadi untuk tampilannya seperti ini. Untuk tampilan waterbarnya. Lalu nomor berikutnya, update nilai waterbar berdasarkan thirsty rate-nya. Jadi untuk tampilan waterbar dan thirsty rate-nya seperti ini ya teman-teman. Jadi ketika gameplaynya dimulai, itu tampilan waterbarnya dan nilainya akan terus berkurang. Sorry, kami lupa mengganti timernya. Yang seharusnya 1 menit kami sengaja mengubahnya ke 5 detik aja. Selanjutnya untuk nomor berikutnya, update UI waterbar agar sesuai dengan nilai atribut water yang terdapat di komponen player controller. Jadi untuk update UI-nya seperti ini ya teman-teman. Nah, seperti ini. Jadi ketika UI waterbar-nya berjalan, akan sama seperti ini ya teman-teman. Kemudian lanjut ke nomor 9. Jika waterbar habis, player akan mati. Nah, jadi pada scene berikutnya ini, jika waterbarnya habis, maka playernya ini akan mati. Kita tunggu sedikit ya teman-teman, sampai waterbarnya itu menunjukkan angka 0.
Nah, baik, seperti itu tampilannya ketika waterbarnya habis dan playernya mati akan muncul tampilan seperti ini. Kemudian lanjut di nomor 10, buatlah panel game over di game object HUD. Jadi untuk panelnya itu tampilannya seperti ini. Jadi untuk panelnya kami akan tunjukkannya teman-teman. Nah, untuk panelnya itu seperti ini teman-teman. Untuk tampilan panel game overnya. Baik, untuk nomor selanjutnya sampai dengan nomor yang terakhir akan dilanjutkan oleh teman saya. Baik, saya akan menjelaskan project ini dari nomor 11 hingga nomor 20. Nomor 11 yaitu tampilkan panel game over saat karakter mati. Jadi untuk tampilan panel game over ini, yaitu yang ini, seperti tadi saat saya play scene-nya ini di soal sebelumnya tadi. Jadi ketika playernya sudah mati, panel game over-nya akan tampil atau seperti ini. Saya kasih contoh sekali lagi seperti anggaplah biar cepat kita di sini aja. Jadi ketika playernya mati dia akan muncul seperti ini. Lalu soal berikutnya nomor 12 itu ada tombol retry, diklik untuk mengulang scene dari awal, dan tombol exit diklik untuk keluar dari game. Jadi untuk nomor 12 dan 13 kami mengerjakan seperti ini. Jadi ini tombol retry-nya, ketika diklik dia akan mengulangi game ini. Terus tombol exit atau quit ini dia akan kembali ke menu utama. Jadi seperti ini. Ini untuk tombol retry-nya. Jadi dia akan mengulangi game seperti dari awal lagi. Nah, untuk tombol quit-nya ini ketika kita klik dia akan mengarah ke scene menu utama. Lalu nomor berikutnya, tambahkan atribut water points ke dalam komponen food. Jadi untuk soal nomor 14 kami mengerjakannya seperti ini. Sebentar. Ini. Jadi untuk komponen food script-nya kami sudah tambahkan di aset airnya ini. Lalu untuk soal berikutnya nomor 15, buatlah sebuah pickup item dengan aset sesuai di link ini dan ada gambarnya di soal. Jadi pickup itemnya kami buat seperti ini. Ini adalah item water yang ada dalam scene. Lalu berikutnya nomor 16, tambahkan komponen box collider dan food script ke dalam game object pickup item water. Jadi untuk box collidernya seperti yang kita lihat sudah ada di sini. Lalu untuk food scriptnya juga sudah ada. Saat karakter mengambil ini untuk nomor 17, saat karakter mengambil pickup item water, tambahkan property water di komponen player controller. Jadi dia akan bekerja seperti ini. Jadi ini dalam script player controller ini. Jadi ketika kita mengambil item air seperti ini, bentar. Ketika ambil air, maka nilai waternya akan bertambah. Begitu juga otomatis di barnya ini. Jadi seperti itu untuk nomor 17. Untuk nomor 18, buatlah countdown timer. Jadi untuk timernya tampilannya seperti ini.
Ini kami buat di panel HUD juga. Jadi nilai defaultnya itu 00.200. Jadi ketika dimulai dari hitungan 1 menit, maka nanti ketika di play secara otomatis di sini 01.00 seperti ini teman-teman. Nah, ini dia mulai dari 1 dulu, baru 59 detik dan seterusnya secara turun. Lalu untuk nomor 19, buatlah panel mission complete di HUD dengan teks "You are survived" beserta tombol retry dan tombol exitnya juga. Jadi untuk panelnya tadi kami telah membuatnya seperti ini, dimana nanti akan tampil ketika waktunya telah habis atau menunjukkan 00.00. Jadi seperti ini. Atau biar cepat, saya ubah dulu waktunya ini biar tidak harus tunggu 1 menit. Saya ubah dulu, ini jadi anggaplah 5 detik saja. Nah, ketika scene di play seperti ini. Ketika waktunya sudah habis nanti dan darahnya belum habis atau playernya masih hidup, nah dia akan muncul seperti ini. Mission complete-nya, untuk panel mission complete-nya akan muncul seperti ini, dimana kedua tombolnya juga ada retry dan quit, sama seperti fungsi tombol yang ada di panel game over tadi. Jadi untuk 19 sama 20 udah selesai. Berikutnya kami akan menjelaskan lagi mengenai nomor 1 yang saya katakan tadi karena kendala laptop. Jadi untuk mendengarkan musik sama sound effect-nya, kami akan play lewat file exe-nya. Baik, untuk kelanjutan dari nomor 1 yaitu mendengarkan sound effect sama musiknya. Jadi dalam scene menu utama musiknya seperti ini, dan ketika kita klik play, dia akan mengarah ke scene gameplay dan musiknya juga telah ganti. Nah, untuk sound effect-nya telah kami atur ketika karakter atau playernya ini mengambil item. Contohnya untuk mengambil pedang atau katana ini. Jadi bunyinya seperti itu, sama seperti ketika mengambil item lain juga, semuanya sama. Dan ketika playernya atau karakternya lompat, dia akan berikutnya juga untuk ketika playernya membantu, dia akan oke. Baik, sekian untuk presentasi dari kelompok kami. Jadi kurang dan lebihnya kami memohon maaf, dan juga bila ada salah kata selama menjelaskan. Sekian dan terima kasih.